Syaril Quran nomor 300 akan membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoax. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu tusibu qauman bijahalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Jalan-jalan ke Gandarin, singgah sebentar membeli coklat. Apa kabar wahai hadirin? Apakah sehat? Alhamdulillah. Pertama-tama dan yang paling utama, tak ada kata yang dilontarkan oleh kedua belah bibir manusia kecuali memanjatkan rasa beserta puja puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan begitu banyak nikmat sehingga kita tak mampu menghitungnya walau dengan alat canggih sekalipun, apalagi membeli nikmatnya Allah walau dengan yennya Cina, dolarnya Amerika, ringgitnya Malaysia, apalagi rupiahnya Indonesia. Salawat berangkai salam kita hadiahkan kepada roh junjungan alam revolusi Islam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jeff Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia, di dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace, ia mengatakan perkembangan dunia informasi pada saat sekarang ini telah mencapai tahap yang sangat mencekam. Di satu sisi melahirkan nilai-nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain hadirin, perkembangan informasi baik melalui media cetak dan elektronika bila tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama hanya akan menimbulkan sebuah kerusakan, bahkan kehancuran dalam kehidupan manusia. Kekhawatiran ini telah terbukti dengan maraknya berita hoax yang terjadi. Tak sedikit orang yang hatinya terluka lalu menumbuhkan dendam di dalam dada akibat penyebaran kebohongan suatu berita, mulai dari isu politik, sosial, maupun lainnya yang mengakibatkan perpecahan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu hadirin, inilah yang menarik hati kami untuk membawakan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoax. Sebagai landasan awal, mari sama-sama kita dengarkan firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang akan dibacakan oleh qari kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik dengan membawa suatu berita, maka periksa dengan teliti kebenarannya, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum karena kecerobohan yang menyebabkan kamu menyesali atas perbuatanmu itu. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin jalan penghuni surga. Sebab turunnya ayat di atas menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i di dalam karyanya Lubabun Nuzul fi Asbabin Nuzul jilid 1 halaman 653. Ia menjelaskan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan kebohongan Al-Walid bin Utsbah kepada Rasulullah ketika Rasulullah hampir melakukan tindakan destruksi. Maka turunlah sebuah teguran, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik membawa berita kepadamu, maka bertabayyunlah. Ayat di atas menjadi pedoman dalam bersosial media. Perintah Allah yang mengajarkan akhlak dan adab tentang pentingnya meminta klarifikasi terhadap suatu informasi, terutama terhadap berita yang tak bertuan akan sumber dan fakta kebenarannya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-anatu minallah wal ajalatu minasyaitan. Kehati-hatian itu berasal dari Allah dan kesal-kesal berasal dari syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim. Lantas hadirin, mengapa kita harus bertabayyun terlebih dahulu terhadap suatu berita, yakni
agar kita tidak menyesal di kemudian hari atas apa yang telah kita beritakan. Mari kita cerdas menanggapi berita, jujur dalam berkata, bijak bersosial media untuk menuju Indonesia sejahtera. Allahu Akbar. Oleh karena itu hadirin, jangan pernah kita membuat suatu kebohongan, karena Allah telah memberi gambaran kepada kita di dalam Al-Quran bahwasanya orang yang mengada-ngadakan suatu berita digolongkan sebagai orang yang tak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah para pendusta. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk menghindari penyebaran berita hoax, haruslah dimulai dari diri kita sendiri, sebagaimana yang telah dipertegas oleh Allah di dalam Al-Quran. Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia menang dengan kemenangan yang agung. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan hadirin calon penghuni surga. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Buya Hamka, di dalam karyanya Tafsirul Azhar, ia menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda hidup karena iman dan takwa ialah jika berkata, pilihlah kata-kata yang tepat, karena dalam perkataan yang tepat terkandung perkataan yang benar. Jangan terbelit-belit dalam menyampaikan suatu berita. Alaikum bisidqi fa innahu ma'al birra fil jannati. Maka berlaku jujurlah kamu, karena perlakuan jujur dan kebaikan berada di dalam surga. Selanjutnya hadirin, pada ayat 71 Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam karyanya Tafsir Al-Jalalain, mereka menjelaskan lalu ghayati matlubah, mereka mendapatkan apa yang mereka dambakan. Syarahan yang dapat kami sampaikan sebagai kesimpulan akhir dari syarahan kami, bila ada suatu orang fasik membawa berita, maka
periksalah terlebih dahulu kebenarannya, agar kita tidak menyesal di kemudian hari, sebagaimana syair lagu berikut ini. Bila datang suatu berita, maka bertabayunlah kita. Jangan menyebar berita yang belum benar adanya. Bijaklah dalam berkata dan juga bersosial media. Bijaklah dalam berkata dan juga kepada sesama. Hentikanlah berita